Saya pernah nge-grinding sendiri bang, di Setiakawan saya nurunin bang. Kok nih anak budut gak mundur-mundur, biasanya mundur. Saya nengok ke belakang, buset saya sendiri. Saya turun, dia turun. 7. Nih, tumbal tuh. Kenapa bang? Ya ampun. Jumlahnya itu 4 kali lipat dari saya dah. Set. Just. Dorongnya enak tuh ya? Dorongnya enak bang. Demi Allah, papasan bang. Saya pakai baju kerjapa. Oh. Saya ribet bang, mau biak bang, ikut-ikutan mulu bang. Kita bantai aja lah, orang kita mau lulus. Pecah di situ dah tuh. Berarti sebetulnya abang niat belajar apa niat mau nyari nama pada saat itu? Kita untuk saya ya untuk ngajarin ke adik kelas harus belajar karena lu orang tua susah nyari duit. Saya akuin walaupun bayaran dulu tahun 99 itu 10.250. Set 10.000? 250. Ada 250 perak? Iya. Serius bang? Iya. Ya Allah. Itu susah orang tua nyari. Kayak anak DKI itu kan ya mungkin ada orang kayanya ya, tapi kebanyakan orang susah bang. Orang susah. Bener. Ya nggak perlu kita sebutin. Iya benar ya. Apa adanya lah. Apa adanya lah. Ya, iya emang begitu. Ya kan saya bilang sampai setahun aja nggak bayaran. Saya ikutin deh. Sampai sekarang rapot saya nggak dapet. Itu juga ya mohon-mohon. Iya Pak, tebusin dulu Pak. Ya itu tidak untuk nyari nama. Yang penting belajar. Ya akhirnya itu kok lama-lama pala kita pada puyeng ya kalau tidak berantem itu kayaknya nggak enak. Akhirnya kalau sampai Lokasari balik kita ke harmoni lagi. Set. Iya begitu. Ya itulah. Ya akhirnya. Berarti mungkin awal pemicunya yang pas tadi di jembatan baru tadi tuh ya, di Cengkareng tadi tuh ya. Karena abang tertindas di awal kelas 1 tadi tuh betul. bang. Betul ya? Betul. Ya dari kesimpulan abang mengerti ya betul. Jadi bangkit tuh ya. Karena udah puncak posisi teratas, keenakan dan terus. Keenakan terus. Ya karena ya hari demi hari, tahun demi tahun ya keenakan bener ya. Bisa dibilang kecanduan. Iya kecanduan, tercandu-candu lah kalau berantem. Ya. Mungkin bukannya saya doang ya. Mungkin ya anak STM manapun juga begitu mungkin. Sebenarnya bang, kalau ngomongin pioner ya, punggawa DKI 715 yang memang pada saat itu di era abang punya nama dan top sejajaran abang siapa aja sih bang tadi bang? Banyak ya bang ya. Untuk almarhum Panjul yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan diterima di sono Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Panjul, almarhum Ade, anak Serengseng, almarhum Aren, Abang Reno Hadi, anak Serengseng, Eko itu anak Jembatan Baru, anak Kalidres itu kebanyakan adik kelas bang. Sisanya disusul sama adik kelas ya? Adik kelas. Emang penataran keras abang kalau natar adik-adikan gitu bang? Begitu bang. Karena biar mereka itu tidak cengeng bang. Mereka tidak cengeng dan mereka bisa, kita kan 2 rumpun bang. 2 rumpun sama dengan Poncol ya. Poncol 2 rumpun juga. Kita menerapkan kepada kelas biar mereka itu jadilah walaupun didikan saya keras, jadilah biar bisa sekolah, pulangnya juga bisa. Biar bisa ngejagain adik di kelas yang lain. Ya udah masanya udah ya, ya. Ya akhirnya mereka kan ada yang jadi, ya walaupun saya tidak jadi, tapi kan saya dengarnya senang. Iya, bener. Asal inget aja ya, inget-inget lah ya kan kalau yang jadi. Amin. Mudah-mudahan dia benar-benar gokil. Aduh. Nah emang penataran abang sendiri keras waktu abang dulu masuk di Tatar, keras banget sama abang-abangan abang? Keras bang. Suruh bawa BR, saya berani itu ngebacok kepala orang bang. Iya, anak Kampung Jawa kreator kalau nggak salah. 700? Kreator 700. Pertama kali nih? Iya. Serius bang? Iya. Kejadian di mana? Kejadiannya itu di Gajah Mada ya. Kejadian Gajah Mada, mobil dia saya taikin, udah dipasrah, dipegang sama kelas 3.
Ya. Abang suruh iniin. Mereka nggak ada yang berani. Karena saya ngeliat teman saya kena badannya, nah akhirnya saya berani lah. Saya minjem barang, iya, betul. ya udah di situ kita udah ngenain, udah lama-lama kayaknya gimana gitu ya, betul. Aduh, ya Allah. Sebenarnya saya minta maaf ya, Benar. anak kreator yang sudah saya sakitin lah, saya minta maaf karena selalu dendam. Bergulir terus tuh Bang Bergulir ya, karena kan aksi balas dendam ya. Tapi hari ini kita kalah, besok lagi. Ya, tujuannya kita kagak tahu permasalahannya apa, kita mah nggak tahu. Bener. Ya permasalahannya apa coba? Apa permasalahan Ya Bang? nggak tahu saya juga. Saya nanya mau kelas 3 nggak tahu juga. Udah lu ribut aja dah. Iya pokoknya tahu tuh dia musuh aja kan. Dia musuh aja. Aduh. Sempat memori juga. Bentrok sama ormas waktu itu di. Ormas mana nih Bang? Di Olimo itu ada base camp apa itu ya, kayak FKPPI. Kita sempat bentrok tuh tahun 99. Sempat Abang ladenin juga. Iya. Versus DKI. Iya, tahun 99, tapi kita tidak tahu itu ormas. Saya pikir mah itu mah cuma banpol ya, kalau sekarang ormas kita mungkin ngeper kali Bang ya. Iya, sampai sekolahan saya disamperin Bang. Iya, tapi kita mau keluar nggak dikasih sama guru. Oh, ditahan. Ada yang nyariin lo atau gitu? Iya, enggak, dia udah nyamperin. Oh, udah dateng. Iya, tapi kita siap pas pulang, akhirnya bentrok kejadian. Cet. Di Olimo oleh ormas tersebut. Kita tidak tembus. Enggak ketahan. Iya, dia di backingin oleh polisi. Akhirnya kita lewat belakang depan Hoya. Nembus-nembus di Duta Merlin. Iya, stres, gokil. Ya, nah Bang, itu masa kelam ya. Benar. Tadi kan Abang bilang kan di tahun 96, 78 silih berganti tuh ya. Dominasi antara STM, antara DKI, Kampung Jawa dan Budut saling ini. Budutnya bagaimana Bang di era itu? Ya, untuk Budut mana nih Bang nih? Yang negeri apa yang PGRI Bang? Nah, kedua-duanya deh. Bagaimana? Abang yang bisa jelasin deh. Kalau untuk di tahun 96 Budut itu paginya alot. Pecahnya saya itu di tahun 96 ya Budut ya. Sama DKI. Tahun 96 itu alot, salah paham. Entah apa. Terus tahun 97 karena 96 udah lewat, kita pegat dia terus. Bagaimana caranya dia itu biar tidak bisa berbasis. Itu kita pegat dia di Roxy ya. Di Roxy. Roxy, kita pegat dia di Roxy, ya dia kendor ya, karena masa kita banyak. Masa kita banyak daripada dia. Ya untuk Budutnya yang alotnya itu siang. Malah siang ya Bang? Malah siang. Emang kalau ngomongin siang kayaknya dari cerita ke cerita tuh ini banget, kayaknya keras banget. Emang bener Bang, kalau siang ketimbang pagi bagaimana sih Bang kalau versi Abang? Kalau untuk saya DKI pagi itu, kalau untuk ketemu Budut siang itu seimbang Bang. Seimbang. Benar. Ada perlawanan lah. Tapi memang sih saya akuin Budut itu walaupun dia satu bis, kita ketemu satu bis, kita kalah. Kita kalau satu bis kita ladenin dia, kita kalah. Dia itu kecil-kecil, saya kira pedang kita paling besar. Udah, ya. Paling gede kali. Ternyata dia lebih besar Bang. Lebih besar dia. Itu udah 913 saya nyampur ya. Udah ketemunya itu paling sering itu di Petojo. Sering banget ya, gitu Bang. Ya, itu kita udah gabung sama Jigo ya, sama Jigo. Oh Bang, sama Jigo gabung ya? Iya, nggak pernah. Itu Jigo itu tidak bakal ribut sama oleh DKI. Dia aliansi aja ke kita. Dia aliansi tuh ya, cakep. Tapi kalau Budut sendiri, kalau kita pakai strategi, dia dulu kita lewat Cideng sedikit, jangan kita jabanin, kita press ke Petojo, baru dia. Berantakan. Karena depannya kan anak Roxy. Depan kita anak Roxy. Anak Roxy kita itu keras Bang. Masa? DKI Roxy-nya? DKI Roxy keras. Makanya dia kalau diundang main ke barat, kalau belum kemauan dia, ya harus kita turutin lah. Masa? Iya. Kalau udah katanya parku berarti ya? Parku. Nggak perlu kita sebutin lah. Iya betul. Ya. Pokoknya parku dah, udah katanya ayah mau jalan-jalan. Soalnya kita lewat Roxy sih. Iya benar, kita agak iya. Ya kita kalau bentuk Setiakawan, kabur ke Roxy. Dan kita lebih baik kalah. Lantas sebetulnya kalau ngomongin Roxy nih, Roxy itu siapa pemegang ininya sih sebenarnya Bang? Kan Roxy kan ada 3 komando nih kan. Ada Jawa, ada Budut di Gang Subur. Betul. Roxy, DKI di belah sonoannya dikit tuh. Sebenarnya Roxy itu ini siapa Bang? Roxy itu ada Gang Subur, Gang Sabar Bang ya. Iya. Gang Subur, Gang Sabar itu Budut.
Gang Makmur sama Roxy lampu merah itu DKI Bang. DKI. Nah, tapi DKI ngumpulnya itu selalu di Roxy pertigaan ya. Dari tanah dari Blanwir lah, sebut Blanwir. Situ kalau udah ngumpul udah alot ya. Udah alot. DKI ya. Oke. Nah, Bang, kalau ngomongin Budut 913 khususnya siang nih, Bang. Abang 99 ya. Itu kan ada satu nama juga nih, Bang, Komandan Joy. Joy Iskandar, Bang. Joy. Ya, oke, sip, Joy. Salam dari aneh nih, gendol nih. DKI pagi, Joy. Abang kenal sama Bang Joy? Kenal. Bagaimana sih, Bang, sosok pendekar aku tuh, Bang, di mata Bang? Untuk Bang Joy sendiri emang aneh salutin nyarinya ya. Bener. Dia bagus. Emang ahli strategi ya? Kalau tidak ada dia mungkin kendor ya. Masa? Iya. Dengan Adi Cina juga. Siapa namanya? Adi Cina. Adi Cina? Almarhum. Oke. Almarhum Adi Cina. Dia anak YPP tapi sering ikut-ikutan budut. Ikut-ikutan budut. Mukanya kayak Cina. Masa? KTP? Nggak tahu deh untuk itu domisilinya ya. Iya. Ya di Cina ada. Anak-anak nyebutnya di Cina. Di Cina ya. Ya, alot. Ya Ambon aja kan otomatis Ambon biak, maaf Bang Ambon. Oke, Bang Ambon. Ya kan otomatis ya dia kalau sparring emang enak. Ini sparring enak, Bang. Iya, untuk adu barang. Sparring enak lagi dia katanya. Adu barang benar. Bang nih. Ini maaf nih ya. Abang katanya punya TikTok ya? Wah, nilai ta'ala demi Allah saya tidak punya TikTok, Bang. Serius, Bang? Anak-anak bilang seperti itu. Tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Demi Allah Rasulullah. Ya mungkin namanya kita manusia, kita kan punya leluhur. Ya mungkin leluhur kalian jagain, Bang. Ya bisa jadi tuh ya. Ya, saya pernah nge-grinding sendiri, Bang. Di Setiakawan saya nurunin, Bang. Itu bis nggak diapa-apain, Bang. Demi Allah Rasulullah. Bis lurus. Nggak dibantai. Anak Setiakawan ngubur saya. Malah ini ke abang. Saya lolos, Bang. Ya bukannya karena saya bangga diri, padahal saya nyelamatin diri. Masih ngumpet di mobil. Dia ada saya bacok, Sampai saya dibilang muntah kotoran itu benar. Itu karena saya capek sekali ya. Itu udah mau pingsan. Kunang-kunang ya otomatis jantung kan. Jantung kan ya gimana gitu ya. Ya paling kata almarhum Panjul, lu mah punya ilmu, paling begitu. Udah nggak usah ngurusin dia. Selamat ya, antara juga. Akhirnya anak-anak maju dulu. Setelah saya udah napas lega baru saya ikut. Soalnya nih Bang nih, ini kalau ngomongin ilmu yang abang punya nih. Tidak ada. Katanya, abang pernah ada satu kejadian ulang tahun Budut kalau nggak salah. Ada kejadiannya ulang tahun Budut di Roxy. Ya betul. Betul ya. Saya yang lolos sendiri. Ya bukan saya lolos sendiri, kayak ada yang bisikin, Bang. Lu habis saya maju, kok nih anak Budut gak mundur-mundur, biasanya mundur. Saya nengok ke belakang, buset saya sendiri. Daripada saya mundur, saya habis. Ya kan, saya majuin aja, saya terabas terus. Saya terabas terus, ya akhirnya ya bukannya ya Allah yang kasih saya perlindungan kali ya, benar. Saya lolos lah sendiri. Dan sampai anak-anak dari satu EK banyak juga ya Bang ya jadi korban. Korban, nah, begitu juga ya, anak Budutnya kena ya, anak 82-nya ya. Itu saya udah setelah itu saya pura-pura mendik di pot, ada gang subur, saya megang kelewang, saya kick balik. Saya kick balik, saya masuk ke gang subur, nyangkut di seng anak 82-nya itu. Buset. Dipegang dibacok ya. Aduh. Sama-sama kena ya. Lah kalau sementara Bang, ini ada satu STM yang belum disebut nih Bang nih. 12 fluid gimana di mata satu DKI pada saat itu Bang? Ya mereka itu alot juga ya. Mereka berani ya. Mungkin terlalu kita bantai, kita kan mau menaklukkan musuh lawannya ini harus kita bantai terus. Kita pantaikin terus. Lama-lama ya mereka juga gerah juga. Kendor, Bang. Kendor. Ya 12 pelo itu kejadiannya pas saya mau lulus. Kejadiannya? Iya, karena saya tidak ada musuh Bang. Karena kan Kamjapa itu Bodong udah pamit. Iya. Kita kasih dong adik-adik kelas kita musuh baru. Karena saya juga begitu. Bentrok sama Budut, kakak kelas saya lulus, kita dibentrokin sama Budut pagi. Nah kita kasih mereka ini kenang-kenangan lah. Bentrokin PLO. Kejadiannya kita bantai dia di Jembatan Baru. Setelah itu
dia bikin persiapan di Pesing. Anak PLO-nya? Anak PLO. Anak PLO bikin persiapan di Pesing, kita turun. Dia ada 2 jalur. Jalur yang mau arah dari Grogol ke Grand Garden. Dari Grand Garden, jembatan itu ya. 2 jembatan, dikuasai nama dia. Kita maju, tapi pakai taktiknya kita nggak lari ya. Mereka lari, kan enak. Kalau si tim dia lari duluan, kita gebrak dari deket, kita mundur dulu, kita gebrak. Das. Mendorongnya enak tuh ya? Mendorongnya enak bang. Das. Dia mundur, itu jumlahnya itu bisa 4 kali lipat dari saya dah. Set. Kejadian itu. PLO nih? Iya, bisa 4 bis. Itu. Mungkin dia ngundang jembatan 2. Iya. Rutamas yang dari masuk ke semuanya kali jodoh kali ya, mungkin dia rakyatnya banyak juga ya di Indonesia. Ngundang ke Pesing bisa, mungkin nggak mungkin dia kalau 37-nya 78-nya itu 378 doang 37-nya kan selipit, 78-nya itu dia murni nggak mungkin sampai segitu. Ya, akhirnya perang kerajaan di situ. Anak kita ada juga tepar 1 pingsan kena batu. Karena kondisinya lagi tidak normal. Kita udah bilang, iya, memang betul. Dia selon, almarhum namanya. Tidak perlu saya sebut lah. Akhirnya dia mundur sampai ke Pesing Poglar, Pesing Koneng. Alot juga di situ. Alot lama setengah jam kurang lebih. Akhirnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Datanglah polisi PH waktu itu pasukan anti huru hara. Kalau tidak salah ya. Akhirnya kita lewat Grogol. Kita lewat Grogol, kita tungguin lagi di Grogol. Kita pakai taktik. Itu di Grogol itu ada sekolahan bang ya, depan Royal Taruna. Kita bikin strategi di situ, kita pegat. Karena kita gak bawa betrik ya. Ketemu lagi di situ. Datang lagi dia di situ. Seimbang ya. Seimbang lagi. Emang rakyat banyakan dia seimbang. Pecah lagi sama pasukan anti huru hara PHH. Karena waktu tahun 99 kan yang bisa melerai itu PHH. Betul. Ya. Yang pakai motor tilo gede. Kita mau kejar kemana ya. Trotoar dikejar terus sama dia mah. Ngeri. Sampai jembatan lain juga dia naik aja. Tahu motor apa nih, kagak ada ngadat-ngadatnya, kita bingung. Ya udah, kejadiannya di situ. Nah, lama-lama kita pegat terus ya, mereka tidak ada perlawanan. Nah, belum bentrok 15 pelo tuh bang. Belum 15 pelo? Belum. Akhir mau nggak mau, bentroknya itu pas lagi di wali kota. Sama anak? 15-nya. Selipinya dong berarti dong? Bukan, Dan Mogot. Oh, Dan Mogotnya? Dan Mogot kan dia 15 pelo itu, dia nunggu mobilnya itu di wali kota. Di wali kota itu belum ada pembatas ya dulu mah ya. Dulu mah bisa untuk mobil 37-nya bisa berhenti di situ ya, nungguin sewa. Nanti pada nunggunya di situ. Sebagai ESJ dia. Esokannya kita mantekin dia di ESJ. Dia tidak tahu anak 12-nya itu DKI lagi mantekin. Karena dia lagi ngerokok asik kali selau. Kita dari seberang sono, dari Muwardi itu jalan Latu Menten, kita udah mau ngumpet di situ. Mendik depan conggoran dia kita gabruk. Kita gabruk itu kejadian di jalan Latu Menten. Kelar dari situ tuh ya. Kelar lah 12. Waduh. Itu sampai akhirnya ada tercipta PLO minta gabung, itu bagaimana sih? Emang PLO minta gabung di era abang apa bagaimana akhirnya tuh bang? Tidak ada ya. Ya mungkin kita gabungnya itu basis bang ya. Kalau untuk kadres dia netral, kita nggak makan makanan bang. Tapi kalau dia kelihatan di jalur, udah mau nggak mau kita percaya. Iya. Lalu yang dimaksud dengan aliansi Sapolo, abang pernah ngerasain? 1 DKI Poncol 12 PLO? Iya, tahun 96 ya, kelas 1. Abang tapi sempat ngerasain juga? Ngerasain itu. Nah, Poncol juga tuh. Kenapa Poncol? Ya, saya pecahin juga. Sama di 99 juga? Widih. Emang kenapa akhirnya abang memutuskan Poncol juga dipecahin juga? Saya ribet bang, mau biak bang, ikut-ikutan mulu bang. Mau ikut-ikutan mulu, iya. Udah sekalian aja udah. Kita bantai aja lah, orang kita mau lulus. Iya, gitu aja udah.
Mama Ambon. Iya, Om Ambon, salam silaturahmi aja. Ya kita sikat aja udahlah. Oh. Nah, akhirnya dia manggil anak 41 itu kalau nggak salah. Datang 41-nya. ketemu di mana, Bang? Jadi Setiakawan esoknya. Oh. Esoknya di Setiakawan. Cuma kita negosiasi dulu. Jadi gak nih? Ya kelamaan dah, udah dah. Gue mulain duluan dah. Ya saya mulain duluan dah. Iya benar-benar. Aduh. Pecah di situ udah tuh. Ya akhirnya kita tembus karena dia masanya kurang. Betul. Ya. Karena masa saya banyak. Kita tembus. Pas pulangnya dia megat juga, Bang. Penasaran Megat lagi. Ya kalah lagi udah. Kalah masa juga ya? Ya kalah masa. Itu anak 41-nya. 41-nya. Ya karena dia kena sempuak sini bibirnya ya. Masa, Bang? Oh, iya. Yang ngomongnya habis saya bingung, nggak jelas. Dia habis kena jahitan kali ya. Wah, kayak swing. Lu ngomong apaan? Gua nggak ngerti. Iya, ya kan? betul. Lu minta kolekan gua kasih. Iyalah aja. Ya kan? Tapi itu Poncol Setiakawan, 30-nya enggak ya? 30 dan Mungkut enggak ya? 30 dan Mungkut enggak ya? Iya. Lah, Abang memang status waktu sekolah di DKI rumah di mana sih, Bang, waktu itu, Bang? Saya rumah di Cengkareng, Bang, tapi dekatnya itu ke Kades, Bang. Karena perbatasan ya. Iya, tengah-tengah. Cengkareng, ini Kades. Udah saya naik mobil istilahnya tuyul ya, yang tidak ada platnya. Platnya plat biasa hitam, udah deket. Oh, berarti Abang mau walaupun rumah di Kosambi, ngikutnya ke Kalideres. Iya. Dari dulu basis Kades. Kalideres. Kenapa Abang nggak milih JBR? Apa karena di situ gimana? Angkotnya, Bang. Oh. Angkotnya 2 kali. Kan ongkosnya minim. Iya, benar. Ya kan berapa sih emang Abang diongkosin dulu, Pak? Mas saya tuh dikit banget dah. Berapa aja? Dikit. Ada goceng? Nggak nyampe goceng, Bang. Nggak nyampe goceng di Nggak jajannya? nyampe 3.000. 3.000 makan juga. Kalau di kantin udah naruh, udah kabur aja udah begitu. Tapi emaknya baik yang sama kantin ya. Iya, benar-benar. Yang di sekolah nih. Gokil. Nah, Bang, ini ada satu sekolah lagi, Bang. Yang Abang mungkin belum kisahin nih. Pernah nggak ketemu anak Jawanem nih, Bang nih? Ketemu anak kampung Jawanem pernah ya? Di Gang Subur ya. Di Gang Subur? Iya, karena kita udah bentrok habis-habisan sama Budut. Kita kalau udah pulang dari sekolah keluar jam 11:30, itu pasti ketemu sama Budut itu di Petojo, Cideng, kalau nggak di Roxy, Bang. Daripada kita sia-sia, saya nahannya di Jigo. Itu saya bentrok sama Budut. Ya kemungkinan alot juga Budut ya, tembus dia. Kalau nggak salah waktu itu jam 12:30. Kalau saya tembusin ke Grogol, pasti ketemu nih di Waras nih, Budut Jawanem. Kita nunggu di Roxy. Di Roxy ketemu Jawanem. Itu dia, saya pakai baju kamjapa. Saya pakai baju kamjapa. Nyaru. Itu demi Allah, papasan, Bang, sama mereka. Saya turun, dia turun. 7. Temen saya udah ngeri aja. Temen saya udah ngeri. Beri. Udah saya kasih kode. Akhirnya mau nggak mau saya beri. Saya kejar, saya dapet tuh di Jembatan Jeling. Saya pakai baju dia itu yang strip merah, putih, ininya listnya hitam ya. Ya merah list ya, itu tiga warna nggak salah. Sininya STM Negeri 7 Kamjapa. STM Negeri 7 nggak baca Kamjapa. Nah itu kejadiannya itu pas di Jeling. Udah kita bentrok. 2 mobil dia ternyata ada lagi. Ya kita mundur lagi ke Gang Subur. Udah nahan di situ aja. Udah bentrok. Nih tumbal tuh. Kenapa, Bang? Ya ampun. Nembus, Bang, 2. Lah ini? Iya. Pas ngeladen yang 2 patas lagi tuh? Iya, nembus 2, Bang. Sini ada tulang 2. 6 bulan baru sembuh. Nggak dijahit. Lah emang Abang kenapaan? Batu kali. Saya nggak tahu nih. Sampai tulang kita ternyata manusia itu ada 2 begini. Iya. Yang sini kelihatan, sini kelihatan. Aduh. Saya kasih kopi aja udahlah. Abang kagak apa-apain? Enggak. Ya Allah. Saya kasih kopi aja. Sampai ya saya pikir jauh dari jantung gitu, Bang. Jauh dari perut dah ya. Jauh dari perut, iya. Aduh, ya alot benar untuk anak 6 itu alot. Ya untuk semua sekolah yang musuh saya itu alot ya, tidak ada untuk ringannya, tidak lah. Pasti ada perlawanan. Betul.
Ya inilah tuh ya, setiap orang punya masanya masing-masing. Punya masa masing-masing. Benar-benar. Oke nih Bang nih, diutarakan pesan-pesan permintaan maaf Abang sebelum kita tutup nih Bang nih. Monggo Bang. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk orang tua dan korban-korban yang kena oleh saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ampunan saya ini dimaafkan oleh kalian ya. Amin ya Rabbal Ya karena orang tua kalian itu mungkin tidak ikhlas lah anaknya begitu kan. Itu juga dengan orang tua saya. Saya maafkan ya Bu ya. Saya maafkan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang untuk anak sekolah sekarang, belajarlah lebih giat. Janganlah jadi seperti abang-abang ini. Benar. Ya, sangat rugi. Patuhi dan taati peraturan betul. negara, hukum, taat kepada orang tua dah. Itu kuncinya. Udah itu tuh, kuncinya Bang. Bang. Mantap benar. Ya itu ya. Selagi orang tua ada ya. Benar, karena itu keramat hidup kita Bang ya. Amin, Luar amin. biasa. Keramat banget. Benar. Ya sekali lagi buat teman-teman CJ Channel dimanapun berada, gua sama pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga besar STM 1 DKI atas silaturahminya nih, dimana karena gue bisa bersilaturahmi dengan Bang Gendol. Sekali terima kasih banyak Bang. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan Bang Waki, kisah dan cerita inspiratif dari Bang Gendol dapat memberikan kenangan kita kembali ke 90-an ya Bang ya, ke masa-masa itu. Iya, yang sekali lagi tapi bukan dijadikan agar terulang kembali Bang ya. amin. Jadikan Jangan sebagai sampai ya. nostalgia kita Iya, aja Bang ya, masa lalu kita, seru-seruan kita. Oke deh. Dan gue sama pribadi mohon maaf bila mana dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Dan akhir kata, seluruh kerabat kerja CJ Channel pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.